Oke gengs, balik lagi di Rams Mystery. Oke gengs, hari ini kita akan kembali lagi membahas perkembangan kasus dari Teng Monida. Nah, dan kasus ini itu juga sudah semakin mendekati akhir nih gengs ya, sudah semakin menuju ke puncaknya. Dan saya juga semakin penasaran, semakin gregetan dengan kasus ini gengs. Jadi gimana gitu akhirnya? Apakah kasus ini itu bakal dinyatakan sebagai murni kecelakaan atau sebagai pembunuhan berencana gitu kan? Saya sudah semakin penasaran nih gengs ya. Kepala saya ini belakangan ini berputar-putar gitu memikirkan kasus ini. Bagaimana nanti akhirnya? Oke gengs, jadi kabar terbarunya pihak penyidik dari kepolisian Nontamburi itu berkata bahwa mereka menemukan satu video di antara 200 video gitu kan tentang Teng Monida ini, dan mereka mengklaim bahwa di dalam video tersebut itu ada sosok bayangan yang berada di ujung speedboat dan posisinya itu lagi jongkok gitu gengs ya. Ya bisa dibilang kayak lagi pengen pipis mungkin ya gengs ya. Dan bisa jadi kejadian ini itu berkaitan dengan keterangannya si Sen yang berkata bahwa Teng Monida itu pipis lalu dia jatuh gitu kan. Jadi kayak kecelakaan gitu dia jatuhnya kan. Nah gengs, saya juga nggak tahu juga nih gengs ya bagaimana videonya, karena video ini pun belum dipublikasikan, belum dirilis. Jadi belum ada yang tahu nih gengs, yang tahu hanya si pihak penyidik aja gengs ya. Nah mereka itu beralasan bahwa video ini tuh sedang dalam proses pengerjaan gitu kan. Dan pengerjaan apa? Oke gengs, jadi mereka ini meminta bantuan dari seorang ahli atau seorang expert gitu kan, seorang expert yang mengedit video. Jadi mereka ini sedang mengedit videonya itu agar bisa dilihat lebih jelas lagi kan. Jadi dijelasin, didetailkan lagi bayang-bayangannya, dan juga mungkin resolusinya di up gitu kan, supaya kita bisa tahu dengan jelas kejadian apa yang terjadi di dalam rekaman tersebut. Nah, gengs, sebenarnya mereka itu merencanakan merilis atau mempublikasikan video ini itu pada tanggal 18 April kemarin. Tapi sayangnya sampai tanggal ini pun, di tanggal 19, video ini tuh belum dipublikasikan juga. Nah, mereka itu berencana akan mempublikasikan video ini sekitar tanggal 20-an April gitu gengs ya. Entah itu tanggal 20, tanggal 21, 22, atau mungkin 25. Saya juga tidak tahu pasti. Dari informasi yang saya dapatkan itu sekitar tanggal 20-an, karena beda-beda gengs. Ada yang bilang tanggal 20, ada yang bilang tanggal 22, ada yang bilang tanggal 25. Jadi mungkin sekitar tanggal segituan gengs ya. Nah tapi gengs, ada yang aneh nih gengs ya. Kenapa video ini tuh nggak dipublikasikan dulu gitu kan, walaupun versinya mungkin agak buram. Padahal video-video sebelumnya seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya itu kan videonya masih banyak yang buram-buram gitu kan ya, dan belum juga diedit. Dan kebanyakan yang mengedit video itu malah para netizen gitu gengs, bukan dari pihak penyidik. Nah ini kan terlihat sedikit mencurigakan gitu ya. Saya tidak menuduh ya gengs ya, saya tidak menuduh, tapi memang agak mencurigakan gitu. Kenapa nggak dipublish aja sih dulu, supaya orang-orang ini biar tahu dulu gitu kan, biar yakin dulu, oh ini videonya asli. Tapi kenapa malah diedit dulu gitu kan, dengan alasan videonya itu didetailkan dulu, diperjelas dulu gitu kan, bayang-bayangannya dan semuanya gitu kan gengs ya. Nah ini nggak tahu gengs ya, kalau saya masih agak mencurigakan ya dari pernyataannya pihak penyidik di Nontamburi gitu kan. Nah gimana menurut kalian gengs, apakah beneran bakalan ada video Teng Monida yang katanya kecelakaan waktu pengen pipis? Tapi kalau dari hasil otopsinya kita tahu bahwa tidak ditemukan setetes urin pun di bajunya si Teng Monida gitu kan ya. Dari dokter Pontip itu berkata seperti itu. Oke gengs, tapi ya kita masih positive thinking aja. Kita bakalan lihat dulu apakah nanti beneran ada video itu, beneran dirilis sekitar tanggal 20-an. Oke, jadi kita masih menunggu nih gengs ya. Saya sudah semakin penasaran gitu kan, sudah semakin gimana sih nanti videonya. Dan ada juga pernyataan dari Bang Jack dan juga Mr. Santana. Mereka itu berkata gengs ya, bahwa mereka punya satu rekaman Teng Monida yang diklaim sebagai bukti terkuat dari kasus pembunuhan Teng Monida. Karena si Bang Jack dan Mr. Santana itu mereka berpendapat bahwa di balik kasusnya Teng Monida ini itu benar-benar pembunuhan berencana, dan ada seorang VVIP di belakang kasus ini gengs. Jadi seperti yang membacking kasus ini gengs ya. Nah saya juga penasaran dengan video ini karena belum dirilis juga. Dari kabarnya kemarin saya dengar itu tanggal 18 bakal dirilis, tapi sampai hari ini pun saya masih belum melihat video dari Bang Jack dan juga Mr. Santana. Oke gengs, tapi menariknya gengs, video ini itu tidak berasal dari rekaman CCTV yang ada di Sungai Copraya. Jadi
letak video ini atau apa namanya tempat video ini itu bukan di Sungai Copraya, melainkan di depannya rumah Teng Monida sendiri, gengs. Nah, ini juga semakin membuat saya lebih penasaran lagi, gengs. Apakah benar ini akan menjadi bukti terkuat dari kasus pembunuhan Teng Monida? Nah, ini pokoknya menjadi big question di kepala saya. Bagaimana nantinya, apakah ini akan meledak gitu kan? Saya juga nggak tahu, gengs ya. Bakal kita lihat aja nanti dan bakal kita bahas sama-sama video dari Bang Jack dan juga Mr. Santana, sekaligus video dari pihak penyidik yang mengklaim bahwa ada bayang-bayang di belakang speedboat yang kemungkinan posisinya itu lagi pipis gitu kan. Oke, gengs, kita masih menunggu lagi nih, gengs ya, karena saya juga sudah tidak sabaran, gengs. Tapi kita tetap harus menunggu karena memang videonya belum ada. Oke, gengs, lanjut ke nextnya, gengs ya. Nextnya itu ada keterangan dari Dr. Pontip, gengs ya. Jadi Dr. Pontip itu memposting suatu tulisan di akun Instagramnya, gengs ya. Jadi dia itu berkata seperti ini. Mana ini? Sebentar, saya lihat dulu. Oke, ini, gengs. Jadi artinya begini, gengs ya, karena dia menulisnya dalam bahasa Thailand. Jadi Dr. Pontip itu berkata di salah satu postingan Instagramnya, dia bilang begini, kasus ini penuh dengan teka-teki. Secara pribadi saya, ini adalah kasus paling rumit yang pernah saya alami dan juga saya kerjakan. Terus dia bilang lagi, kekuatan sistematis dengan drama hukum, tapi apapun itu, ingatlah, karma itu ada gitu kan. Ya, kurang lebih begitulah, gengs ya, karena saya juga tidak bisa berbahasa Thailand, cuman saya mengartikannya lewat Google Translate aja. Oke, gengs, mungkin dari tulisannya Dr. Pontip ini kita bisa berpendapat ya, kita bisa menangkap bahwa di sini dia tuliskan ada kasus paling rumit yang pernah saya alami kan. Jadi ini kasus terberat lah istilahnya yang pernah dijalankan oleh Dr. Pontip, dan juga ada kekuatan sistematis, gengs ya, ada kekuatan sistematis dan drama hukum. Jadi ini bisa dibilang kasus ini itu berencana menurut Dr. Pontip gitu kan, dan ada drama hukum, berarti ada unsur kekuatan politik yang sangat kuat di balik kasus ini. Nah, terus dia lanjutkan, tapi apapun itu karma berlaku. Nah, dia langsung mengingatkan kembali bahwa karma itu ada gitu, gengs ya. Nah, saya pribadi pun berpendapat bahwa kemungkinan besar kasus Teng Monida ini benar-benar ada seorang VIP di baliknya, gengs ya. Nah, ini pendapat saya pribadi, gengs ya, karena pendapat awal pun seperti itu ya. Ketika kasus ini pecah, terus beberapa orang itu, para netizen bilang bahwa ada seorang VVIP nih, dia ini dipesan gitu kan oleh seorang VVIP. Nah, saya pun sebenarnya di tengah-tengah kasus itu saya sempat meragukan gitu kan, masa sih ada seorang VVIP, kayaknya enggak deh ya, kayaknya ini emang dia dibunuh gitu kan. Itu pendapat saya di tengah-tengah kasus. Tapi belakangan ini setelah saya ikuti lagi kasus-kasusnya, kayaknya itu memang benar ada seorang VVIP gitu, gengs. Karena kalau dilihat dari luka-lukanya, gengs ya, itu kan ada 22 luka katanya ya, di jasadnya si Teng Mo itu ada 22 luka yang cukup serius nih, gengs ya. Nah, gengs, masa iya sih ada 22 luka dan kita bisa lihat jasadnya itu kayaknya sadis banget gitu, gengs ya. Caranya Teng Mo ini meninggal gitu kan, itu sadis banget gitu, gengs ya. Nah, masa iya sih seseorang, misalnya kita pesen perempuan, terus perempuan itu tidak mau melayani kita, dia menolak gitu kan. Masa iya sesadis inikah dia meninggal gitu? Itu kayaknya motifnya kurang kuat gitu, gengs ya. Karena masa iya baru satu malam dia nggak pengen dia dihabisi dengan cara yang kejam begini, itu menurut saya belum ada motif yang kuat. Tapi kalau misalnya si Teng Mo ini itu sudah lama berkenalan dengan si VVIP ini, atau sudah beberapa kali mungkin dengan si VVIP, dan kebetulan si VVIP-nya ini naksir dengan Teng Mo. Nah, kebetulan lagi si Teng Mo ini pengen menikah dengan si Bird. Nah, otomatis ya marah lah si VVIP ini, gengs ya. Nah, ini motifnya kuat sekali, gengs, karena orangnya itu sudah suka, istilahnya sudah seneng sama Teng Mo, tapi tiba-tiba si Teng Mo-nya nggak mau dan akhirnya milih untuk menikah dengan orang lain gitu. Jadi, nah, ini bisa menjadi motif yang sangat kuat menurut saya, gengs ya. Karena kalau dilihat dari bentuk ininya, bentuk luka-luka yang ada di jasadnya si Teng Mo, ini itu seperti bentuk kemarahan, gengs ya. Ada orang yang marah dengan si Teng Mo, karena kalau misalnya seperti saya bilang, kalau misalnya dia baru ketemu malam itu, dia dipesan dan dia nggak mau, masa iya dia dibunuh sekejam ini gitu, gengs ya. Ini kayak
kurang kuat gitu motifnya gitu kan gengs ya. Karena biasanya kalau misalnya orang semalam baru ketemu nih ya, baru ketemu terus dia nggak mau, bisa aja cuma ditusuk gitu kan sampai mati atau diracun gitu, udah cukup. Tapi kalau sampai di aniaya seperti ini, bahkan keterangannya dokter Pontip itu yang terakhir di bagian vitalnya, di V-nya itu terjadi keretakan gitu kan. Ini kayak wah, sadis banget gitu gengs ya. Kayak memang harus ada motif yang kuat untuk melakukan kekejaman seperti ini gengs ya. Nah gengs, ini saya ingatkan lagi, ini adalah pendapat saya pribadi. Pendapat saya pribadi, kalian boleh punya pendapat berbeda. Dan kalau misalnya kalian tidak setuju dengan pendapat saya, kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi kita membahas sama-sama nih kasus si Teng Mo ini gengs ya. Dan ya, kita juga semakin mencoba untuk mengungkap kebenaran yang ada di kasus Teng Mo ini gengs ya. Oke, dan ya kita balik lagi gengs ya ke CCTV-nya. Tadi yang pertama itu katanya kan kepolisian Tamburi mengaku bahwa ada bayangan kan di belakang speedboat, terus yang kemungkinan akan diklaim sebagai Teng Mo itu murni kecelakaan. Nah ini lagi, kita kembali lagi ke logika kita gengs. Masa iya orang kecelakaan di speedboat, tiba-tiba dia jatuh gitu kan, tes jatuh nih masuk air, tiba-tiba pas ditemukan mayatnya itu dia mengalami 22 luka yang cukup serius. Bahkan sekali lagi saya bilang ya, mohon maaf nih ya, di bagian vitalnya Miss V-nya Teng Mo itu terjadi keretakan. Itu kayak impossible aja gengs. Gimana orang kecebur, tiba-tiba dia keluar ada bekas jeratan di lehernya, ada bekas sayatan, bekas robek di bagian kakinya, bagian pahanya gitu kan ya. Dan di bagian, aduh mohon maaf lagi nih gengs ya, di bagian vitalnya itu terjadi keretakan. Dan mukanya bonyok-bonyok semua. Sampai pada salah satu video si nelayan yang menemukan Teng Mo itu menurut saya dia takutan sebenarnya gengs ya. Saya perhatikan lagi videonya, dia itu ketakutan gitu kan. Dan diklaim sebagai kecelakaan, itu kayak tidak terlalu logis aja menurut saya, nggak logis gitu kan. Masa ya orang kecebur, jatuh gitu, tiba-tiba dia mengalami 22 luka yang cukup serius gitu kan. Ya memang ada yang mengklaim sih, katanya kena baling-baling kapal. Tapi kalau kena baling-baling kapal, kenapa bisa serapi itu gitu kan? Serapi itu, robekannya tuh rapi banget gengs. Jadi saya masih bingung nih gengs. Ini menjadi big question sekali di kepala saya. Apakah benar akhirnya Teng Mo ini akan dinyatakan sebagai murni kecelakaan atau sebagai pembunuhan berencana? Nah ini menjadi big question, pertanyaan yang sangat besar di kepala saya. Dan saya juga semakin berpikir lagi nih bagaimana kasus Teng Mo ini akan berakhir, dan semakin juga mengumpulkan data-data untuk mengungkap kasus Teng Mo ini gengs ya. Nah gengs ya, inilah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini gengs ya. Dan kurangnya mohon maaf. Dan misalnya kalian punya pendapat lain atau punya informasi baru yang sekiranya saya ketinggalan, kalian boleh tulis di kolom komentar nih gengs. Kita akan bahas sama-sama lagi kasus Teng Mo ini karena sudah semakin menunggu akhir, dan kita juga akan menunggu 2 CCTV, yang pertama dari pihak kepolisian, pihak penyidik kepolisian Tamburi, dan juga dari Bang Jack dan juga Mr. Santana. Karena Bang Jack dan Mr. Santana ini ternyata kemungkinan videonya itu mereka punya sama gengs ya. Oke. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Oke gengs, kalau gitu ya kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, akhir kata dari saya, buat kalian yang belum subscribe dulu, nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kasih like dulu dan jangan lupa juga komen dan share gengs ya. Bantu saya untuk semakin semangat lagi membuat konten gengs. Oke, kalau gitu akhir kata dari saya, see you on the next episode.